Sebelum masuk ke prinsip perluasan, saya akan kembali mengingatkan kembali tentang bilangan kabur yang pernah kita bahas pada konsep dasar dulu ya. Konsep dasar dulu kita sudah pernah membahas tentang bilangan kabur. Jadi syarat sebuah himpunan kabur agar dapat disebut sebagai bilangan kabur ada tiga syarat. Yang pertama, semestanya harus bilangan real. Yang kedua harus normal, dan ketiga harus konveks. Ada tiga ya. Contohnya seperti ini. Ini gambar ini bisa dipandang sebagai sebuah bilangan real kabur sekitar 10. Ini. Kalau mau ditulis secara simbolik 10 baru topi di atasnya ya. 10 topi di atasnya itu dibaca bilangan real kabur sekitar 10 ini. Bilangan real kabur sekitar 10, di mana semestanya ini kan real ya. Sebenarnya kan tak terhingga ke kanan dan tak terhingga ke kiri ini grafiknya. Kemudian ini menunjukkan bahwa semestanya bilangan real. Kemudian ini juga normal. Kenapa normal? Karena tingginya 1 ya. Bisa lihat ya. Dan ini juga konveks, karena pengertian konveks masih ingat bahwa kalau diambil dua titik interior dihubungkan, maka keseluruhan luas garis itu berada di dalam interior. Nah, itu ciri-ciri konveks. Sebaliknya kalau masih ada bagian luas garis yang ada di luar atau di eksterior kurva itu, maka kurva itu namanya unconvex atau tidak konveks. Nah, ini konveks. Ini contoh bilangan real kabur sekitar 10. Bilangan real kabur sekitar 10. Nah, ini tadi. Nah, ini definisi lain ya. Ini definisi lain juga. Tapi saya lebih suka menggunakan 3 definisi yang tadi itu dengan menggunakan 3 tadi itu, yaitu normal, konveks, dan semestanya bilangan real. Kalau ini sampai 4, semua alfakat dari A adalah interval tertutup di R. Jadi sama saja definisinya. Sekarang kita akan mencoba ini yang dua fungsi keanggotaan yang sering dipakai untuk mendefinisikan himpunan bilangan real kabur ini, yaitu fungsi keanggotaan segitiga dan fungsi keanggotaan trapesium. Ini sudah kita lewati ini. Ini contohnya. Ini sebenarnya berasal dari segitiga apa ini? Segitiga X 246. Ya, ini segitiga X titik koma 246. Nah, ini lain lagi, ini ditulis di bawah ininya ya. Boleh juga di atas yang ini. Yang 0, jika ini boleh ditulis terakhir, boleh juga ditulis pertama. Kalau saya lebih suka tulis pertama. Ini, yang ini. Tapi sama aja. Ini juga merupakan fungsi keanggotaan segitiga dari bilangan real kabur sekitar 4. Kenapa dikatakan sekitar 4 waktu di terminologi atau di konsep dasar kemarin? Karena di 4 inilah dia bernilai 1. Ya dah. Coba dicek di sini, untuk X sama dengan 4 dia bernilai 1. Makanya secara umum himpunan kabur ini atau bilangan kabur ini disebut bilangan kabur sekitar 4. Ya. Contoh lain, yang ini harusnya ditulis semestanya tetap R. Jadi saya tulis ke bawah dulu supaya mudah. Ini harus diberitahu dulu bahwa X besarnya tidak lain sama dengan R. Ya, semestanya sama dengan R. Tetapi supportnya hanya 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kalau saya mau
mengecek kembali kepada kalian. Kalau semestanya R, kalau saya tanya berapakah derajat keanggotaan dari 1,5 atau 2,5? 2,5. Coba berapa? Kalau ini A-nya? 0. 0. Bagus. Jadi semua yang tidak ditulis di sini berarti 0 ya. Iya, Prof. Semua anggota bilangan real yang tidak tertulis di sini berarti 0. Termasuk 1000, termasuk min 5, semua bernilai 0 ini. Ya. Kemudian coba lihat bilangan kabur A ini hanya disupport oleh bilangan berapa saja? Oleh bilangan 2, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, supportnya itu adalah bilangan bulat. Ya, makanya di sini dikatakan bilangan kabur A atau himpunan kabur A itu disebut bilangan bulat kabur. Nah, makanya disebut bilangan bulat kabur sekitar 4. Jangan bilang bilangan real kabur. Ya. Nah, bilangan real kabur sekitar 4. Kalau ini bilangan real yang ini tadi yang ini. Kalau ini betul bilangan real. Karena supportnya adalah subset dari bilangan real ini. Sedangkan ini supportnya adalah subset bilangan real betul, tetapi dia berupa bilangan bulat. Makanya disebut bilangan bulat kabur sekitar 4. Nah, kenapa? Karena supportnya berupa bilangan-bilangan bulat saja. Kalau ini tadi supportnya adalah bilangan-bilangan real. Dua-duanya, baik yang ini maupun yang ini, dua-duanya bersemesta bilangan real. Kalau tidak bersemesta bilangan real, kalau tidak ada ini, maka ini tidak boleh dibilang atau dikatakan bilangan kabur ini. Nggak boleh. Karena syarat bilangan kabur yang pertama semestanya harus bilangan real. Nah, gitu ya. Maka harus ada syarat. Makanya ini saya tambah ini. Harus ada syarat semestanya sama dengan R. Supaya syarat pertama terpenuhi. Kalau syarat pertama tidak terpenuhi bahwa semestanya bilangan real, maka itu tidak boleh digolongkan sebagai bilangan kabur. Cukup disebut himpunan kabur, ya, himpunan kabur. Oke? Baik. Setelah memahami, mencermati kembali bilangan kabur beserta cara menyatakan bilangan kabur, ini nanti cara menyatakan bilangan kabur dalam fungsi keanggotaan segitiga dan trapesium. Dan dua fungsi keanggotaan ini sudah banyak kita pelajari minggu lalu ya. Minggu lalu pada saat kita mempelajari operasi himpunan kabur, baik yang dasar maupun yang perluasan, yang extension, perluasan. Contoh-contohnya kemarin ada beberapa yang menggunakan fungsi keanggotaan segitiga dan fungsi keanggotaan trapesium. Iya, oke. Setelah memahami itu, kita akan coba masuk kepada yang seperti apa yang disebut dengan prinsip extension. Kalau yang kemarin itu yang kita pelajari adalah operasi perluasan, operasi extension, ya, operasi perluasan. Kalau ini prinsip perluasan, beda ya, bedakan. Kalau kemarin itu operasi perluasan. Operasi perluasan itu adalah operasi lanjutan dari operasi dasar himpunan kabur. Kalau yang ini adalah prinsip extension yang kita pakai. Prinsip extension itu apa sih sebenarnya? Intinya prinsip extension itu adalah ini, yaitu proses memetakan sebuah himpunan bilangan kabur. Nah, tentu bilangan kabur yang dipetakan kalau bilangan kabur ya. Jadi proses memetakan sebuah bilangan kabur oleh sebuah fungsi tegas. Jadi F titik ini fungsi tegas ini. Atau pemetaan ini. Pemetaan atau fungsi F titik ini adalah, kasih catatan, fungsi tegas ini. Fungsi tegas. Kemudian A himpunan kabur A ini adalah fungsi bilangan himpunan kabur. Nah, himpunan kabur tentu nanti lebih spesifik. Kalau bicara fungsi, maka yang dipetakan itu pada umumnya adalah bilangan kan? Domain dari fungsi itu berupa bilangan ya. Sebab kalau himpunan walaupun ada juga pemetaan yang domainnya bukan bilangan. Tapi nanti kita lebih banyak berbicara
pemetaan himpunan kabur oleh fungsi tegas. Itulah nanti prinsip perluasan. Nah, contoh, misalnya himpunan kabur A ini sudah umum, ya, yang menggunakan sigma itu ini penulisan himpunan kabur menggunakan sigma ini, yaitu derajat keanggotaannya per anggota semestanya ditambah dengan derajat keanggotaan kedua per anggota semestanya dan seterusnya sampai terakhir. Ini cara hanya pengulangan cara menyatakan himpunan kabur saja ini. Ya. Contohnya kemarin yang kita tulis itu 0,5 per 1 tambah 0,7 per 2 tambah 0,8 per 3 tambah 1 per 4 itu ini yang ini. Nanti kita lihat di contoh lah. Nah, setelah kita punya A yang dinyatakan seperti ini, kemudian kita punya F titik ini yang dinyatakan ini, maka nanti akan apabila A ini kita petakan ke F titik ini, kita dapatkan B, sebuah himpunan kabur baru yang merupakan hasil peta atau bayangan. Ini makanya ditulis B sama dengan FA. Coba lihat. B sama dengan FA. Ya. Bagaimana caranya mendapatkan definisi B ini, hasil pemetaan itu? Secara sederhana di sini dikatakan yaitu dengan jalan mengambil derajat keanggotaannya ini di atas tetap, tapi supportnya di bawah ini adalah hasil pemetaan X1 terhadap F. Dapatlah Y1. Sudah paham? Ya, ini tetap dari sini, dari A. Tetapi supportnya berubah jadi Y1. Y1 itu apa? Y1 itu adalah Fx1. Fx1 itu adalah hasil pemetaan X1 terhadap fungsi F. Dan seterusnya ini. Dan seterusnya semua sampai terakhir. Sampai terakhir. Pertanyaannya, apakah ini sudah berakhir? Untuk mendapatkan B? Belum tentu. Ada kasus-kasus nanti di sini. Ada kasus-kasus di sini. Ini. Nanti ada kalanya nanti ini. Peta dari X1 dan X2 itu akan sama. Misalnya saya kasih fungsinya Y sama dengan S kuadrat. Tulis di buku kalian. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian X-nya saya ambil min 2 dengan 2. Berapa F min 2 dan berapa F2-nya? 4. 4, ah? Iya, Prof. Nah, berarti nanti saya dapatkan mu A2 per 4, oke, betul? Tambah mu A min 2 per 4. Ya kan? Nah, yep. sementara kalau per 4 itu harus ada salah satu, tidak boleh ditulis 2 begitu. Kalau setiap kalau apa istilahnya, kalau ada setiap syarat bilangan kabur atau himpunan kabur kemarin bahwa setiap X hanya memiliki satu derajat keanggotaan, betul? Tidak boleh sebuah anggota memiliki 2 derajat, misalnya yang satu 0,5, yang satu 0,3. Nggak mungkin itu jadi setiap sebuah anggota semesta hanya memiliki tepat 1 derajat keanggotaan. Itu. Nah, sekarang 4 di B, 4 di B ada 2 pilihan. Derajat keanggotaan 2 di A atau derajat keanggotaan min 2 di A. Gitu kan? Nah, mana yang diambil? Yang diambil nanti adalah yang minimum. Ya, pilih nanti yang minimum. Untuk derajat keanggotaan min 4 itu nanti pilih yang minimum. Mu A 2 atau mu A min 2. Mana yang minimum? Itu yang diambil. Nah, itu ya. Nah, ini makna penjelasan ini. Penjelasan ini. Maka muncullah rumus ini. Rumus ini. Ya. Tunggu dulu, yang minimum atau maksimum? Karena ada nilai maksimum di sini. Maksimum dari yang maksimum, ya. Yang maksimum diambil. Nantilah kita lihat contoh. Oke. Makanya ada bahasa maksimum ini ya.
Ada maksimum ini. Betul, yang maksimum diambil. Yang minimum kemarin itu kalau pada saat di apa ya? Tunggu. Ya, operasi maksimum dipakai. Ya ini. Oke lah. Ya, ambil yang maksimum. Ini rumus ini adalah ringkasan dari penjelasan ini ya. Dari penjelasan ini. Lebih detailnya, lebih tepatnya seperti yang saya jelaskan tadi. Sudah paham itu? Atau nanti kita lihat contoh, cobalah. Kita lihat contoh sekarang. Kita punya himpunan kabur ini. Ini. Oke. Himpunan kabur A dalam semesta ini. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke. Ya. Ini. Fungsi tegasnya adalah X pangkat 2 kurang 3. Maka sekarang kita akan cari himpunan kabur B yang merupakan FA. Lihat di bawah. Ini. B, FA. Sekarang 0,1 dari mana? Dari sini. Pada saat min 2 disubstitusi pada fungsi ini dapat berapa? 1. Dapat 1, makanya per 1. Kemudian 0,4. Min 1 disubstitusi di sini, di fungsi ini dapat? Minus 2. Minus 2, bagus. 0,8 dapat ini. 0 disubstitusi di sini dapat? Negatif 3. Oke. 0,9 tetap. 1 disubstitusi di sini dapat negatif 2. Terakhir 0,3 tetap. 2 disubstitusi di sini dapat 1. Sekarang masih ada yang sama di bawahnya, di pernya ini, di supportnya ini. Ini masih sama ya. Yang pertama dengan terakhir sama-sama 1. Tadi kesepakatan ada aturan tidak boleh ada support yang memiliki derajat keanggotaan lebih dari 1. Harus 1. Mana yang dipilih akhirnya? Yang 0,3. Nah, 0,3 makanya ini untuk 1 0,3. Ditulis begini, atau ini maksudnya maksimum ini. Masih ingat gabungan? Atau itu logika konjungsi kalau dibawa ke operasi menjadi gabungan. Gabungan kemarin gabungan dasar menggunakan operator apa? Max ya? Maksimum. Nah, gitu. Makanya ditulis atau di sini nih. Jangan ditulis dan. Kalau ditulis dan berarti minimum itu. Karena irisan. Oke. Masih ada yang sama? Negatif 2. Negatif 2. Ada 0,4 dan 0,9. Dan ditulis begini. 0,4 atau 0,9 per min 2. Karena atau berarti maksudnya maksimum. Yang diambil 0,9. Sedangkan yang sisanya tetap ini satu-satunya langsung. Tidak ada pilihan ini. 0,8. Maka inilah yang merupakan definisi dari B. Terakhir. Nah, itu ya. Nah, kalau ini bisa digambarkan seperti ini. Ini hanya gambar ilustrasinya saja ini. Ini ilustrasi dari ini. Dari ini, ya. Jadi itulah. Jadi itu prinsipnya. Bisa kasih catatan dengan bahasa sendiri. Jadi yang pertama, petakan semua support. Iya, semua support ya. Karena kalau 0 otomatis 0 kan? Otomatis 0 berapapun hasilnya nanti. Jadi semua support dari himpunan A itu ke fungsi tegas X, Fx dipetakan. Jika ada yang sama, nanti diambil maksimum. Begitu di bahasa sederhananya. Jika ada lebih dari satu yang memiliki hasil pemetaan yang sama, ini tadi ini maksudnya Fx elemen F inverse Y, itu artinya peta. Ya. Ini artinya ada lebih dari satu X yang petanya sama, gitu. Yang prapetanya ya, prapetanya sama. Ada begini maksudnya. Ada Y yang prapetanya X dan X itu ada beberapa, gitu. Maka harus diambil maksimum. Maksimum dari peta dari X itu. Contohnya tadi ada 4 merupakan peta dari 2 dan min 2, betul? Contoh tadi yang tadi ada 4 yang merupakan, atau yang ini saja.
ada min 2, mana tadi? Ini nih. Ada satu yang merupakan peta dari siapa? Peta dari min 2 Min dan 2 dan 2. ya. Oke. Peta dari min 2 dan 2. Maka harus diambil max. Makanya ini, max. Nah, max dari 0,1 dengan 0,3. Maka dapatlah 0,3. Nah, itu maksudnya, penjelasannya, singkatnya. Oke. Nah, ini mudah, ini masih sedikit lebih mudah karena kita tinggal memetakan masing-masing. Ini A ini adalah himpunan kabur atau bilangan kabur dengan semesta diskrit ya. Karena min 2, min 1, 0, 1 dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau A itu adalah himpunan kabur dengan semesta kontinu, misalnya yang segitiga. Nah, ini contohnya. Oh, belum, ini masih contoh lain. Tunggu dulu. Ya, contoh lain ini contoh lain. Dapat ini. Ini tadi yang ini gambar apa ini? Tunggu dulu ya. Oh ya, contoh ini. Nah, ini. Sekarang contoh lain. Ada fungsi tegas ini. X kurang 3 pangkat 2 tambah 2. Atau kalau dijabarkan X kuadrat kurang 6X tambah 11. Ini fungsi apa ini? Ini fungsi kuadrat ya? Iya, kuadrat, Prof. Ya. Kalau ini tadi, ini juga fungsi kuadrat. Sama ya? Nah, fungsi kuadrat. Oke. Fungsi kuadrat ini bukan fungsi monoton. Nah, jadi nanti fungsi kuadrat pasti bukan fungsi monoton. Kenapa? Karena ini fungsi kuadrat, ada monoton turun, ada juga naik. Sedangkan fungsi monoton itu harus naik saja atau turun saja ya, itu bedanya. Jadi ini fungsi kuadrat itu bukan fungsi monoton. Ya, ini dalam pun kasih keterangan di sini bukan fungsi monoton. Ini contoh, ini adalah contoh bukan fungsi monoton. Oke. Kemudian diambil bilangan kabur sekitar 4. Bilangan bulat kabur ceritanya karena 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bilangan kabur sekitar 4 ini. Bilangan bulat kabur sekitar, betul, ini bilangan bulat disebut bilangan bulat kabur sekitar 4. Kenapa tadi? Karena dia supportnya adalah berupa bilangan-bilangan bulat, bukan bilangan-bilangan real ya. Ya, maksudnya bukan, walaupun bilangan bulat adalah bilangan real juga, tetapi bilangan real yang bukan kabur kan tidak, bilangan real yang bukan bulat maksudnya. Ini bilangan bulat saja. Nah, dengan cara yang sama kita akan dapatkan ini. Oke, setelah kita proses ya, sama dengan cara yang tadi, masukkan semua, ternyata ada yang sama, nanti kita ambil yang maksimumnya, dapatlah ini. Yang ini, yang hasil terakhir ini, coba lihat yang berderajat 1 siapa? Berapa yang berderajat 1? 3. Nah, maka ini boleh ditulis bilangan kabur sekitar 3. Ini. Ya. Yang ini tadi bilangan kabur sekitar 4, ditulis begini, 4 topi. Ya. Nah, sekarang coba kita masukkan ini F4, 4 masukkan di sini. Apa betul dapat 3 juga? Atau masukkan di sini sama. Masukkan 4. Apa betul dapat 3? Betul ya? Masukkan 4 di sini. Iya, 3, Prof. Dapat 3. Makanya ditulis F4 sama dengan 3. Tetapi belum selesai kalau langsung dicari begitu. Kenapa belum selesai yang dicari begitu? Sebab 3 yang kita mau cari itu 3 yang seperti apa? Yang ini, gitu kan? Definisi 3 itu kan banyak dalam himpunan kabur. Ya kan? Definisi 4 dalam himpunan kabur itu banyak. Salah satunya ini yang diberikan. Contohnya ini. Ini contoh definisi 4. Sekarang definisi 3 kalau hanya langsung mau substitusi 4 ke himpunan ini dapat 3, betul dapat 3 ini. Tetapi pertanyaan lebih lanjut, 3-nya seperti apa? Belum cukup. Makanya harus diproses melalui ini. Proses melalui ini. Nah, melalui ini. Nah,
Dapatlah 3 seperti ini. Tapi hanya kalau untuk mengecek kembali apa betul proses yang kita lakukan ini, bolehlah mensubstitusi 4 ke sini dapat 3 betul. Nah, itu sudah itu untuk meyakinkan. Nah, sekarang bagaimana menggambar? Karena ini fungsi. Fungsi itu memetakan himpunan kabur A ke himpunan kabur B kan tadi. Bagaimana gambarnya? Gambarnya seperti ini. Nah, ini. Ini fungsi tegasnya. Oke, yang ini daerah ini adalah fungsi tegas. Yaitu ini tadi, fungsi ini. Fungsi ini. Fungsi ini ya. Betul ya, fungsi parabola membuka ke atas. Membuka ke atas, memotong di 11, memotong sumbu Y di 11. Ya. Titik puncaknya berapa nih? Titik puncaknya berapa? Di 3 toh? 3. Masukkan X-nya 3 berapa anunya? 3,2 kan? Ini nih. Betul 3,2 ini? Ini 3 dari 2. 3,2 puncaknya ya? Betul? Nah, dari grafiknya kan terlihat. Ini kan dari sini kan didapat di sumbu X-nya adalah X,3. X sama dengan 3, sorry. X sama dengan 3. Kemudian pada saat disubstitusi X-nya sama dengan 3, maka dapat 2 Y-nya. Maka 3,2 puncaknya. Betul ya? Grafiknya ini. Nah, setelah kita menggambar grafik fungsi tegasnya tadi, sekarang kita gambar A-nya di bawah ini. Ini A ini. Ini A. A tadi, coba kita lihat, A tadi kan 0,3 per 2. Ini nih. 2 dapat 0,3 ke atas ini nih. 0,3. 3 per 0,6. 4 per 1. 5 per 0, berapa lagi? 5 per 0,6. Atau 0,6 per 5. 0,3 per 6. Dan seterusnya. Ini. Kemudian kita petakan ini semua ke sini. Ke sini. Ya, dapat 2 ke 3. Nah, dapat 2 ke 3. Di mana 3 berderajat 1 hasil ini. Nih, hasilnya. 3 berderajat 1. Kemudian yang dapatnya 0,6, mana dapat 6? 6 itu ini. 5. Dapat 6. 6 berderajat 0,6. Ini berdasarkan ini. Yang dapat 11 itu dari mana? Dari 6. 6 dan 6 dapat 11. 11 berderajat 0,3. Ini 0,3 ini. Jadi untuk gambar B yang ini harus dibalik ya, ditukar. X-nya tegak, derajat keanggotaannya mendatar lagi kalau B, bayangan itu. Kalau yang aslinya tadi masih supportnya, semestanya X-nya mendatar, mu-nya tegak. Tapi gambar B harus dibalik supaya nyambung proses pemetaannya. Nah, ini B itu ini menjadi X, ini menjadi mu. Makanya ini mu, ini X. Oke? Inilah gambar B merupakan hasil pemetaan dari A ini ke fungsi ini. Ya? Nah, tadi ada berapa tadi? Ada misalnya kita lihat. Ada yang petanya hasilnya 3 tadi itu dari berapa itu? Dari 4 yang dapat 3, 4 dengan berapa? 3 ya? 2 Untuk Prof. 2 ya? F2 ya? Betul. F2 dengan F2 dan F4. 4. Yang dapat 3 toh? Nah, F2 dengan coba 2 dapat 3. 4 juga, lihat sini dapat 3 juga gitu kan. Tapi yang diambil sebagai derajat keanggotaan 3 di sini, siapa punya yang maksimum? Yang maksimum itu adalah F4 punya 1. Karena F2 punya 0,3, ambil yang 1 gitu. Sebenarnya ada juga 2. Kalau mau digambar semua di sini, tadi
F2 3, berapa dapatnya F2 3? Derajat keanggotaannya 0,3 di sini, di sini. Ini. Ada di sini kalau digambar. Untuk yang dapat 4 juga dapat 3, di sini dia punya. Jadi ada 2. Sekarang pertanyaannya, yang mana mau diambil ini? Sebab kalau hanya satu support, hanya satu derajat keanggotaan. Maka didefinisikan ambillah yang maksimum. Ambil 1, jangan ambil 0,4. Oke. Sudah ya? Jelas. Nah, sekarang kita mau coba yang ini. Oh, ini ilustrasi ini. Ini ilustrasi secara umum ini. Ada A, ada fungsi. Ini fungsi monoton kalau ini. Kalau fungsi monoton, ini fungsinya monoton, relatif mudah. Tidak perlu pakai operator max itu tadi. Kenapa? Coba saya tanya. Kalau fungsinya monoton, tidak perlu pakai operator max pada saat menentukan terakhir. Kenapa? Siapa yang mau beri jawaban? Ini fungsinya monoton ini, monoton naik. Nanti kalau ada kasus fungsinya monoton begini, pada saat kita petakan A ini menjadi B ini, relatif lebih mudah. Kenapa? Karena tidak perlu pakai maksimum. Kenapa? Karena nilainya tidak ada yang sama nanti. Nah, tidak akan sama. Jadi sama. setiap semesta nilai semesta ini akan mendapatkan tepat satu anggota Y yang berbeda. Jadi tidak akan ada yang sama ini. Nanti dapat sama kalau fungsinya begini tadi. Ini. Nah, gitu. Fungsinya tidak monoton. Kalau fungsinya tidak monoton seperti ini, masih ada kemungkinan beberapa nilai X di sini memiliki peta yang sama. Tapi kalau fungsinya monoton seperti ini, coba lihat ini petanya ini petanya ini petanya ini. Di mana saja kita ambil selalu satu petanya, tidak akan sama itu. Maka itu lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh 47. Contoh 47. Tapi yang sedikit rumit ini karena kita mengambil yang kontinu ini. Ini sebenarnya saya sederhanakan ini biung A ini. Masih ada 1, 0 juga sebenarnya kan? 0 untuk X kurang dari 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Betul? Ini yang segitiga ini. Betul ya? Ini kenapa saya tidak menulisnya di sini nanti untuk 0 itu? Sebab pada saat nggak usah, karena pada saat dipetakan juga akan hasilnya seperti itu tetap. Tidak akan berubah apa-apa. Makanya dia tidak ditulis. Sebenarnya kalau ditulis lengkap harus ada 0 di sini. 0 di mana X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 5. Oke. Nah, tetapi pada saat kita petakan di grafik fungsi ini, fungsi monoton naik ini, dia tetap 0 itu. Tidak akan merubah apa-apa. Nah, sekarang coba bagaimana cara memetakan ini pada fungsi ini? Fungsi monoton ini. Ini parabola sebenarnya, tapi hanya sepotong. Sebenarnya kan ini kalau parabola Y X sama dengan Y kuadrat, maka Y sama dengan plus minus akar X. Ya. Nah, tapi yang diambil hanya plus akar X, berarti hanya bagian atas. Nanti kalau dilihat gambar, ini hanya ambil ini. Ini. Kalau ambil yang lingkungan bawahnya ini, ada lingkungan di bawah ini lagi yang mirip ini minus akar X ini, kalau yang di bawah. Ya. Nah, kalau yang di atas ini plus akar X. Gitu. Nah, kenapa? Supaya fungsinya hanya fungsi monoton. Saya hanya ambil ini aja. Jadi kita ambil yang positifnya saja menjadi fungsi monoton. Oke. Coba kita lihat prosedurnya. Kasus pertama untuk interval ini. Yang pertama. Ini interval dalam X. Betul? Sekarang kita mau ubah dalam interval Y. Oke? Bagaimana caranya? Kan fungsi Y-nya ini, Y sama dengan akar X. Berarti ini semua diakarkan. Akar 1 lebih kecil sama dengan akar X, lebih kecil sama dengan akar 3. Betul? Ini di sini boleh kalian di sini tambahkan di sini akar 1 lebih kecil sama dengan akar X, lebih kecil sama dengan akar 3. Akar satunya adalah 1, akar X-nya sama dengan Y, karena fungsi ini. Oke?
Paham ya? Nah, dan ini akar 3 tetap. Maka muncullah interval baru ini. Interval baru dalam Y, yaitu dari lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan akar 3. Setelah dapat interval dalam Y, bagaimana mendapatkan fungsi dalam Y sekarang? Itu. Ya kan? Kalau intervalnya dalam Y, berarti fungsinya harus dalam Y. Yaitu dengan menginverskan saja ini. Ini. Coba. Ini dari mana ini? Dari mana ini? Dari Y sama dengan akar X. Berarti X sama dengan Y kuadrat. Kuadrat. Nah, ya kan? Y sama dengan akar X, maka X sama dengan Y kuadrat. Dapat ini. Y sama dengan X kuadrat. Setelah dapat ini, apa yang terjadi? Tinggal disubstitusi nilai X ini dengan Y kuadrat. Di sini. Oke? Sekarang kita substitusi. Kasus 1 ini saya turunkan lagi supaya lebih mudah. Pada saat disubstitusi, dapat ini. Betul? Betul dapat ini? Iya, Prof. Ya, karena X-nya diganti dengan Y kuadrat kurang 1/2. Intervalnya juga sudah berubah dalam Y. Dapatlah persamaan ini baru. Inilah disebut dengan mu BY untuk interval ini. Oke? Untuk yang kedua, dengan cara yang sama. Ini juga. Maka akar 3, kasus 2, akar 3, Y karena menjadi akar X, akar 5 karena sama-sama diakarkan ini. Ketiga ruas. Dapatlah interval dalam Y. Kemudian X yang di sini juga disubstitusi dengan Y kuadrat. Dapatlah 5 kurang Y kuadrat per 2. Dapatlah ini lagi. Maka mu BY itu kita nyatakan kembali adalah ini yang pertama adalah ini. Yang ini adalah ini. Kalau mau dilengkapi, sekarang kalau mau dilengkapi, 0. Siapa yang bisa? 0 untuk apa? Siapa? Cepat. 0 jika? 0 jika 1 lebih kecil sama dengan 1. Ya, lebih kecil sama dengan 1. Atau lebih besar sama dengan akar 5. Nah, begitu. Y ya, pakai Y ya. 0 jika Y kurang dari sama dengan 1 atau Y lebih dari atau sama dengan akar 5. Kalau dilengkapi ini. Nah, nanti bisa dilengkapi begitu. Mana gambarnya? Gambarnya ini. Nah, saya turunkan lagi supaya lebih Ctrl Enter. Nah, gambarnya ini. Ini tadi gambar akar X, betul? Akar X, Y sama dengan akar X ini. Berasal dari Y sama dengan X sama dengan Y kuadrat. X sama dengan Y kuadrat parabola pada dengan simetri pada sumbu X. Parabola baring. Bukan lagi yang ke atas ya. Kalau X-nya yang kuadrat ke atas atau ke bawah. Tapi kalau Y-nya yang kuadrat ke kanan atau ke kiri. Tapi karena ambil akar X saja positif, maka yang di atas saja. Ini tadi segitiga untuk A-nya. Segitiga untuk A tadi kan, ini kan, coba perhatikan A ini tadi, ini segitiga berapa ini tadi? 1, 3, ini 1, 3, 5. Nah, inilah segitiga 1, 3, 5. Nih, 1, 3, 5. Ini segitiganya. Ini tak terhingga ke kanan, tak terhingga ke kiri juga sebenarnya. Oke? Oke. Masuk dipetakanlah ke sini. 1 dipetakan ke sini akar 1 dapat 1. Ya kan? 3 dipetakan ke akar X dapat akar 3. Akar 3. Nah, 5 dipetakan ke X dapat akar 5. Kan itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Untuk interval dari 1 sampai akar 3, fungsinya mana? Ini. Yang pertama ini. Ya. Nah, fungsinya ini. Tapi ini fungsi apa ini? Barang ini. Ini barangnya ini fungsi apa ini? Fungsi apa ini? Coba. Fungsi jenisnya. Fungsi apa ini? Fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat. Itu fungsi kuadrat dalam Y juga ini. Kalau begitu, bentuk grafiknya berbentuk apa? Seharusnya lengkapnya.
Lengkapnya apa? Kalau fungsi kuadrat, bentuk lengkapnya berbentuk apa grafik fungsinya? Parabola. 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 Iya jangan bilang parabola toh. Tetapi yang kita mau ambil grafiknya ini hanya sampai dalam interval 1 sampai akar 3. Mana grafiknya? Ini dia. 1 sampai akar 3 ini grafik parabola itu kalau digambar. Nanti kalian coba ya gambar sendiri ini ya. Ini langsung saya gambar ini. Terlalu panjang kalau saya mau jelaskan lagi cara menggambar parabola ini dengan persamaan ini, dengan fungsi ini. Ini fungsinya. Kalau saya gambar secara lengkap parabolanya ini sebenarnya. Ini nggak tak terhingga ke sana karena ada pada, tak terhingga juga ke sini ada panah. Tetapi yang kita butuhkan hanya dalam interval 1 sampai akar 3. Makanya ini yang tebal, yang saya tebalkan saja ini yang saya butuhkan. Yang lain ini saya buang. Parabola ini. Kalau ini coba terlihat. Ini y-nya ini positif atau negatif? Koefisien y kuadratnya. Positif. Positif. Kalau positif Jadi berarti membuka ke kanan. Iya. Membuka ke kiri ya. Sorry. Membuka ke ini kan, tunggu dulu ya. Membuka ke atas. Itu sorry. Ini tadi kan y-nya ini. Ini x. Ya, ini y, ini x. Berarti ini kan x bersamaan dalam y kuadrat ya. Y kuadratnya kan ini y-nya. Betul, y-nya kan ini. Sama dengan grafik biasa. Kalau x-nya, sumbu x-nya, x kuadrat berarti dia membuka ke atas. Ini kalau dijungkirkan kembali, ini membuka ke atas ini ya. Iya, Prof. Betul ini Membuka ya. Kalau dijungkirkan kembali, ditarik kembali ini y-nya menjadi horizontal ini membuka ke atas ini. Nah, sementara yang ini koefisien y kuadratnya negatif 1. Maka dia akan membuka ke bawah ini. Nah, ini. Dan yang diambil semua? Tidak diambil semua juga. Yang diambil hanya dalam interval akar 3 sampai akar 5. Jadi grafik B itu sebenarnya ini. Yang tebal ini dengan tak terhingga ke atas ini dan tak terhingga ke bawah sini. Nah, itu. Ya. Inilah gambar secara lengkap hasil pemetaan himpunan kabur A dalam segitiga ini tadi. Segitiga ini. Dalam fungsi monoton ini, fungsi monoton ini. Nah. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan tanya dulu. Nah, coba kalian sudah buka ini di Oke sudah ada itu. Kalian juga masuk untuk isi absen. Iya, sudah, Prof. Ya, sekarang ada pertanyaan, silakan. Atau sejauh ini sudah paham betul? Paham ya? Oke, paham. Inilah B-nya. B terakhir, bayangan dari A oleh fungsi monoton akar X. Akar X. Tentu kalau fungsinya linear misalnya saya ambil fx sama dengan 2x tambah 3 misalnya, itu lebih mudah lagi itu. Ya toh? Lebih mudah lagi karena manipulasi untuk mencari fungsinya, mencari intervalnya juga lebih mudah karena dia fungsi linear. Ini sedikit rumit sedikit ini karena dia fungsi parabola. Nah, grafiknya parabola sehingga agak melengkung-melengkung ini. Melengkung-melengkung hasilnya. Dari lurus ya, dipetakan oleh fungsi ini menjadi melengkung. Kalau seandainya ini lurus, petanya apakah akan menjadi melengkung? Coba pertanyaan saya, pertanyaan kritis. Kalau ini lurus, fungsi linear, misalnya y sama dengan x, katakanlah. Y sama dengan x. Apakah bayangan yang ini nanti akan melengkung begini atau tetap lurus juga? Cepat pertanyaan kritis. Langsung dianalisa saja itu, gampang itu analisanya. Tetap Bentuk segitiga.
Karena persamaan linear dipetakan oleh fungsi linear, hasilnya persamaan linear juga nanti. Bukan menjadi kuadrat. Iya toh? Ya. Oke, coba sekarang semua. Saya ganti ini Y sama dengan X. Y sama dengan X. Coba semua cari yang ini. Nah, langsung ke sekarang, langsung. Sebagai lembar kegiatan. Nah, saya sekarang kan seperti itu modelnya. Semua ambil bukunya, ganti A-nya tetap ini, yang ini tadi, yang ini tetap ini. Ganti fungsinya Y sama dengan X. Ya, X. Malah mungkin lebih bagus X tambah 1 misalnya sedikit, atau ya biar milah. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Atau X tambah 1. Ya, X tambah 1 ya, supaya rumit sedikit ya. Boleh? Y-nya sama dengan X tambah 1, garisnya di ke atas ini. Ya, X tambah 1 itu ini. Ya. Di sini dia. Di 1 lari naik. Itu Y sama dengan X tambah 1 itu. Karena X-nya 0, Y-nya 1, betul. X-nya 1, Y-nya 2 kan? Ke sini. Nah, coba. Sekarang cari manipulasi seperti ini dengan memasukkan itu. Saya juga akan kerja. Nanti yang dapat angkat tangan baru nanti dijelaskan. Untuk menjamin pemahaman. Ini mulai dari sini, mulai dari kasus 1. Nah, kasus 1. Berarti 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Fungsinya tadi Y sama dengan X tambah 1. Ketiga, bagaimana caranya? Ketiga ruas ditambah 1 semua, toh? Betul? Menjadi 2, lebih kecil sama dengan X tambah 1, lebih kecil sama dengan 4. Berarti 2 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 4. Oke. X sama dengan Y sama dengan X tambah 1, berarti X-nya sama dengan Y kurang 1. Maka persamaannya menjadi Y kurang 2 per 2. Nah, masukkan di sini tadi. Nah, Y kurang 1 dikurangi 1 lagi per 2, betul, bagus. Y kurang 2 per 2, gitu kan? Kasus kedua. 6 3. kurang Y per 2. Intervalnya dulu. 4 sampai 4. 6. Lebih kecil X, lebih kecil 6 karena tambah 1 Y ya. Nah, maka fungsinya menjadi 6 kurang Y per 2. ya 5 kurang X kurang 1 berarti tambah 1 jadi 6 ya. 6 kurang Y per 2. Mudah kan? Mudah. Maka secara umum mu B-nya apa? Coba baca. Tambah termasuk yang 0, tulis yang 0-nya. 0 jika Y kurang dari 2 dari atau lebih dari 6. kurang dari apa? Kurang dari sama dengan Kurang dari sama dengan 2 atau lebih sama dengan 6. 6. Oke, yang kedua. Y kurang 2 per 2. Y kurang 2 per 2 untuk Untuk Y di antara 2 dan 4. 2 dan 4. Bagus. Lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 4. Yang ketiga. 6 dikurang Y per 2 untuk Y lebih dari 4 dan kurang dari 6. Ya, 4 sampai 6. Oke. Nanti coba gambar sendiri ya. Nah, nanti coba gambar sendiri yang ininya. Ininya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yang mu BY tadi yang terakhir itu persamaan apa itu? Linear, kuadrat atau apa? Linear. Linear, Prof. Linear 1/2 Y kurang 1 kan kalau yang pertamanya itu. Yang keduanya adalah 3 per 3 kurang 1/2 Y kan? Linear. Nah, kalau digambarkan linear itu lengkung atau lurus? Lurus. Lurus. Nanti silakan gambar ya sendiri ya. Tugas saja itu. Nah, nanti masukkan tambah di portofolionya juga nanti. Ya, gambar seperti ini lengkap. Grafik Y X tambah 1-nya juga gambar di sini. Nanti bayangannya juga bikin di sini. Oke. Sekarang yang berikut bagaimana kalau fungsinya tidak monoton dan
dan A-nya kontinu. Nah, itu. Oke. Contoh yang berikut ini. Ini saya turunkan ya. Atau yang ini mulai kasus ini saya turun ke bawah. Ininya Ctrl Enter. Nah, ini. Ini fungsinya adalah ini, sama dengan yang tadi fungsinya. X kuadrat ada tadi ya, ini ya. Ini tadi. Fungsi tegasnya ini. Tetapi kalau tadi kan yang di atas tadi itu fungsi tegasnya ini, tetapi A-nya adalah diskrit ya. Diskrit tadi kan yang di atas, yang contoh berapa tadi? Ya, sekarang kita ambil yang kontinu. Segitiga berapa ini? Segitiga berapa ini? Cepat. 246. 246. Kalau dilengkapi 0 untuk apa? 0 jika X Jika X kecil dari sama kecil 2, kecil dari 2, besar sama Atau? dengan 6. atau X lebih besar sama dengan 6. Oke, kalau dilengkapi ya. Sekarang perhatikan. Sekarang saya tidak jelaskan. Kalian yang pahami sendiri baru bertanya kalau tidak paham. Oke, saya balik lagi sekarang. Kalian yang mencermati sendiri, saya tidak menjelaskan. Tapi kalian boleh tanya kalau tidak paham. Semua. Paham nggak perubahan yang pertama? Nah, apa kerumitannya ini yang pertama? Sekarang saya arahkan. Apakah kalau 2 disubstitusi gini dapat berapa kalau 2 di ujung-ujung interval ini? Dapat berapa ini? Coba semua. Ini intervalnya 2 sampai 4. Sekarang disubstitusi pada fungsi ini, dapat berapa ini? Dapat berapa? Cepatlah. 3. 3, Prof. Dapat 3, Prof. dapat 3 atau bukan 2. Kalau 4, kalau 4 disubstitusi? Kalau 4? 5. 3 juga. 3. 3. Ya kan? Betul? Jadi apa yang rumit di sini? Ternyata pada saat perubahan interval ini, pada perubahan fungsi ini, ujung-ujung interval ini tidak otomatis menjadi juga ujung-ujung interval Y. Betul? Iya. Betul? Sekarang pertanyaan saya, pertanyaan kritis, dan ini harus kalian bisa paham pelajaran di fungsi kuadrat. Kenapa bisa? Ingat, fungsi kuadrat itu nilai minimumnya diberikan oleh siapa? Cepat. Fungsi kuadrat ini, fungsi kuadratnya ini membuka kemana ini? Membuka kemana ini? Ke atas. Ke atas. Kalau membuka ke atas berarti dia punya nilai minimum atau maksimum? Minimum. Minimum. Sekarang pertanyaan saya, minimumnya diberikan oleh siapa? X berapa? Oleh sumbu X pada sumbu simetri. Sumbu simetri. X sumbu simetri apa rumusnya? Min B Min per B per 2. 2A. Nah, berarti berapa? X sama dengan berapa? 3. 3. Berarti bukan diberikan oleh 2 minimumnya. Oh, iya. Sekarang coba substitusi 3 di sini. Dapat berapa ini? Dapat 3. Dapat 2. Dapat 2. Ini makanya ini 2. Gitu. Ya, jangan disitulah tadi disitulah tadi kerumitan pertama karena nggak sama monoton tadi. Monoton tadi enak sekali ujung ke ujung. Iya kan? Tadi coba yang monoton ini tadi ujung jadi ujung. Ini dari mana tadi? Yang di atas ya. Ini. Akar 1 sampai akar 3, akar 3, akar 5 kan ini kan ujung-ujungnya kan monoton. Tapi kalau ini tidak, harus dipahami itu. Disitulah kritisnya sedikit. Maka perubahan intervalnya dari 2 sampai 4 berubah menjadi 2 sampai 3. Tadi tidak mudah mencarinya tadi itu, tidak langsung ujung-ujung. Ya, karena kalau masukkan 2 tadi dapat berapa tadi kalau dapat 2 tadi? Masukkan 2 tadi. 3. Dapat 3 kan?
dapat 3, bukan dapat minimum. Nah, masukkan 4 juga dapat 3. Kalau begitu intervalnya dari mana? Dari 3 sampai 3. Betul? Kalau tidak kritis nanti bisa ditulis dari 3 sampai 3 toh? Betul? Karena dimasukkan 2 dapat 3, dimasukkan 4 juga dapat 3. Berarti dari 3 sampai 3. Padahal harusnya 2 sampai 3. Kenapa begitu? Karena fungsinya tadi adalah fungsi kuadrat. Di mana minimumnya itu tidak otomatis diberikan oleh batas bawah interval. Tetapi diberikan oleh sumbu simetrinya tadi. X sama dengan min B per 2A. Oke. Sejauh ini, dapat ini sudah? Kalau ini sudah, ini proses merubah fungsi ini aja ini. Ini. Yang ini yang bagus, yang dimanipulasi jangan ini, yang ini. Ini yang bentuk ini. Gitu. Bentuk ini Y sama dengan X kurang 3 pangkat 2 tambah 2, maka X kurang 3 pangkat 2 sama dengan Y kurang 2. Dimanipulasi. Maka X kurang 3 sama dengan plus minus akar, dan seterusnya kan? Ini plus minus akar Y kurang 2. Kurang 3-nya dibawa ke kanan menjadi tambah 3. Sudah paham sampai di sini? Ya, lakukanlah manipulasi ini. Fungsi ini. Dari Y sama dengan ini menjadi X sama dengan berapa? Dari manipulasi fungsi ini. Oke. Kalau sudah, sama dengan yang tadi, diganti aja X-nya dengan ini. Ini. Tapi sekarang pertanyaannya plus minus ini. X-nya plus minus harusnya. Tapi kenapa tiba-tiba yang diambil? Nanti kalian jawab sendiri, cari jawabannya ya. Nah, ini pertanyaan kritis. X tadi didapat plus minus akar Y kurang 2 tambah 3. Tetapi pada saat di sini, kenapa yang diambil plus-nya saja? Kasih. Nanti dicari jawabannya ya. Terlalu panjang kalau saya jelaskan di sini. Kenapa hanya ambil plus di sini? Kasih pertanyaan menjadi tugas kalian untuk mencermatinya. Oke. Demikian juga untuk kasus kedua. Sekarang kasus kedua. Pertanyaan saya, apakah masih berlaku yang tadi atau berubah pada interval ini? Pada interval 4 sampai 6, fungsinya berbentuk apa? Apakah masih melengkung atau monoton? Monoton, Prof. Sudah monoton karena sudah di luar sumbu simetri. Sebelah kanan sumbu simetri, toh? Betul? Sumbu simetri tadi kan X sama dengan 2. Karena berarti 4 sampai 6 berarti semuanya di sebelah kanan sumbu simetri, berarti pada monoton. Maka aman ini, ujung-ujungnya menjadi ujung-ujung interval baru juga. Masukkan 4 dapat 3, masukkan 6 dapat 11. Oke? Ya, itu harus dipahami juga itu. Ya, harus dipahami juga. Ya, karena interval ini berada seluruhnya di sebelah kanan sumbu simetri, maka dia berada pada potongan grafik yang berbentuk monoton naik. Sehingga ujung-ujung bawah interval ini menjadi ujung bawah juga interval baru. Ujung atas ini. Dan ini tetap. Sekarang masukkan disubstitusi lagi pada persamaan kedua. Persamaan kedua dapat ini. Nah, yang diambil positif atau negatif ini nanti dicatat ya. Ini, yang ini tadi. Yang diambil positif Y akar Y kurang 2 tambah 3 atau negatif akar Y kurang 2 tambah 3. Untuk yang ini. Negatif. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kalau positif? Nah, dan seterusnya tolong nanti dijawab, dicari jawabannya. Ya. Pertanyaannya kenapa? Gitu kan? Oke. Sehingga ujungnya ini, hasil akhirnya ini. Nanti dicari sendiri ya, mengapanya di sini ya. Yang ini tadi ambil positif mengapa? Ada apa dengan kalau diambil negatif gitu kan? Kalau di sini diambil negatif kenapa? Ada apa kalau diambil positif? Nah, masuklah ini. Nanti terjawab di gambar ini sebenarnya nanti. Nanti di gambar ini nanti terjawab itu. Coba ini. Dapatlah ini grafik. Pertanyaan saya, ini grafiknya berbentuk apa ini? Fungsi apa ini? Fungsi apa ini? Fungsi irasional, tapi kalau dikuadratkan kedua ruas menjadi fungsi kuadrat juga toh. Betul? Parabola juga kan ini? Ini. Ya kan?
Ini akar Y kurang 2. Tetapi pada saat ini kan X sama dengan akar Y kurang 2 tambah 1/2. Pada saat kedua ruas dikuadratkan, dapat juga persamaan kuadrat dalam X. Maka parabola juga. Nah, mana grafiknya? Ini tadi yang ini tetap, yang A tadi, 246 ini. 246 A. Sekarang ini. Fungsi ini mana dia fungsi ini? Dalam interval 2 sampai 3. Ini fungsinya ini, parabola ini. Nanti saya minta kalian coba lagi gambar sendiri ini, bagaimana menggambar ini. Parabola ini. Caranya tulis dulu X sama dengan ini ya. X sama dengan ini, baru manipulasi nanti Y sama dengan berapa dalam X. Ya, ini petunjuknya. X sama dengan ini, kemudian manipulasi nanti dalam Y. Y sama dengan berapa dalam X. X kuadrat nanti. Maka setelah digambar ini grafiknya. Nah, ini grafiknya. Sekarang coba perhatikan grafik ini. Untuk interval 2 sampai 3 ada 2 potong toh, yang ini dengan yang ini, betul? Betul? Iya, Iya, Prof. Sekarang kenapa saya tebalkan yang ini? Yang ini Maksnya. jadi tipis, atau dengan catatan saya ambil yang ini? Maksnya Maksimum. Nah, ambil yang Maksimumnya. maksimum. Minimumnya dibuang, maksimumnya diambil. Ini kan di bawah ini. Kalau dilihat sumbu ini kan 0,5 sampai 0. Ini kan 0,5 sampai 1. Berarti ini yang besar, ini yang kecil, ini dibuang. Gitu. Grafik ini nanti kalian juga coba pelajari. Kalau digambar juga ini hasilnya. Ini gambar. Dalam interval berapa yang dibutuhkan? Interval 3 sampai 11. Sekarang pertanyaan saya. Ini 3 sampai 11, tapi di sebelah sini juga sebenarnya ada yang 3 sampai 11 kalau saya teruskan ini. Ini nih. Jadi kalau saya teruskan garis ini di sini, ini juga 3 sampai 11 ini. Pertanyaan saya, kenapa bukan ini yang diambil juga? Lebih dari 1, Prof. Padahal maksimum ini. Lebih Sudah dari lebih 1. dari bagus. Lebih dari 1, Prof. Lebih dari 1 walaupun maksimum tapi tidak diambil Iya. dia karena lebih dari 1. Sementara derajat keanggotaan itu hanya maksimum 1. Oh. Jadi tidak otomatis itu maksimum, hati-hati. Ini maksimum sebenarnya lebih besar di sini sebenarnya grafiknya. Tapi bukan ini yang diambil karena sudah lewat dari 1. Maka inilah yang diambil gitu. Tapi kalau yang ini dua-duanya kurang dari 1. Dua-duanya kurang dari 1, maka potongan ini yang diambil, bukan yang ini. Oke, mantap. Paham ya? Oke. Saya kira jelas. Jelas. Untuk operasi aritmetika bilangan kabur, nanti pertemuan terakhir minggu depan. Nanti ujiannya kita cari hari lain saja, biar sampai nggak apa-apa pengganti yang tanggal merah dan seterusnya kemarin itu nggak apa-apa kita siapkan waktu khusus ya. Minggu depan insya Allah ini penjumlahan bilangan kabur, operasi bilangan kabur. Hari ini cukup sekian, tapi saya minta masih ada waktu. Ya, saya belum ambil dulu, saya ambil duluan ya daftar hadir saya. Mana HP Mas? Tunggu dulu, saya lihat dulu tugasnya untuk dikerjakan. Masih ada waktu ini toh. Ada waktu ini. Ini minggu depan kita lanjut operasi aritmetik ini. Kayaknya di soal latihan ini maksud saya ini. Ini tadi sudah tadi ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa dikerjakan sekarang ini. Ini nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 ini masing-masing silakan definisikan sendiri, buat definisi sendiri untuk bilangan bulat sekitar 1. Tapi supportnya ini. Paham?
definisikan sendiri himpunan kabur A-nya. Bilangan kabur sekitar 1, definisikan sendiri karena berbeda-beda, bisa berbeda-beda itu. Bisa berbeda. Ini hanya contoh ini mau menunjukkan bahwa definisi himpunan kabur sekitar 1 itu bermacam-macam. Silakan definisikan sendiri. Mau mulai 0,2 kah, 0, berapa dan seterusnya. Ini yang jelas harus 1 di 1 ya. Betul? Di 1 ini harus berderajat 1 karena sekitar 1. Sebelah kiri dan sebelah kanan 1 ini terserah mau berapa anunya. Mau berapa derajat keanggotaannya. Mau simetris juga boleh, tidak simetris juga boleh. Boleh ya? Nah, oke. Barulah masukkan ke sini. Petakan ke sini. Kemudian ini tadi sekitar 5, tadi yang kita punya adalah X tambah 1 ya. Sekarang 2X tambah 1, fungsi linear juga ini, linear. Sekarang dikerjakan sekarang. Ya. Dikerjakan sekarang sampai jam berapa? Sampai setengah 6. Setengah jam ya. Cukup setengah jam. Setengah jam ya. Ya, sampai setengah jam. Silakan dikerjakan soal ini. Mana tadi? Ini saya tetap tayangkan di sini nggak apa-apa supaya kalian bisa. Nah, sorry, saya ngomong sendiri karena saya mute tadi. Ya, ya, ya. Jadi saya ulang pepatah Cina bahwa saya melihat saya lupa. Kalau saya hanya melihat saya lupa. Kalau saya hanya mendengar saya lupa. Tapi nanti saya akan ingat apabila saya lakukan. Nah, sekarang silakan lakukan. Ya, 2 soal kerjakan beraktivitas supaya menjadi kenangan yang lebih lama daripada hanya sekedar mendengar dan melihat. Oke. Ya. 2 nomor ini saya buka ulang. Masih gelap. Oke. Sekarang terang. Ya, silakan lanjutkan bekerja.
Oke, silakan lanjutkan bekerja ya. Nanti juga ini di portofoliokan saja, nggak usah dikirim dulu. Di portofolio, bikin saja di portofolionya ya. Nah, nanti sekalian dikirim bersamaan di akhir. Kemudian kalau sudah sampai jam 5:30 saya tidak kembali, kalian boleh leave duluan ya. Atau host boleh menutup, mengakhiri ya. Karena saya mau keluar, ada urusan di luar sedikit. Jadi host 5:30 sudah boleh mengakhiri pertemuan ya. Siapa Siap, Prof. hostnya ini? Siap, Prof. Ya, oke, baik. Nah, silakan lanjutkan dulu bekerja.